Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini saya sedang mengumpulkan data dan bukti perbedaan antara athari palsu dengan athari yang asli. Ternyata banyak sekali perbedaan antara athari palsu dan athari yang asli, sehingga slide PowerPoint tidak bisa segera langsung saya bacakan, karena memang ternyata banyak sekali perbedaannya. Saya akan berikan satu contoh, dan insya Allah nanti ketika data sudah dianggap cukup, saya akan bacakan semuanya. Ini hanya satu contoh. Apa hukum mempelajari atau menggunakan ilmu kalam? Athari palsu mengatakan ilmu kalam adalah sesat. Dan orang-orang yang mengaku bermadhab athari di Indonesia, mereka setahu saya mengatakan bahwa ilmu kalam adalah sesat. Padahal menurut athari yang asli, ilmu kalam itu tidak sesat. Disebutkan di dalam kitab Al-Adabus Syar'iyyah juz 1 halaman 209. Qala Ibnu Hamdan fa in kulli ma fihi bin naqli faqat au bin naqli wal aqli al muwafiqi lahu fa huwa usuluddin. Ibnu Hamdan ini seorang ulama dari Hanabilah. Ibnu Hamdan berkata, jika dibahas dengan ilmu kalam dengan dalil nakli saja, dalil nakli itu dalil berupa Al-Quran dan Al-Hadis. Nakli itu artinya perpindahan, ya, karena dalil itu sampai kepada kita melalui proses perpindahan dari satu ulama ke ulama yang lain, yang mana sumber pertamanya itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali memberikan dalil itu, ya, baik Al-Quran ataupun sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian informasi itu berpindah-pindah, maka disebutlah dalil nakli. Maka jika dibahas dengan ilmu kalam dengan dalil nakli saja, dengan Al-Quran dan hadis saja, au bin naqli wal aqlil muwafiqi lahu, atau dengan dalil nakli dan dalil akal yang cocok pada dalil nakli, maka ia adalah usuluddin. Jadi menggunakan akal itu boleh menurut madhab athari, dengan syarat akal itu cocok terhadap dalil nakli. Jadi ilmu kalam, dalil akli itu boleh menurut madhab athari. Kemudian Imam Ahmad memiliki kemampuan di dalam ilmu kalam, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Sifatul Fatwa halaman 48. Wa qad qala Ahmadu lastu bi sahibi kalamin. Sungguh Imam Ahmad telah berkata, aku bukanlah pemilik ilmu kalam. Artinya beliau tidak mau disebut sebagai ahli kalam, tidak mau. Wala aral kalama fi syai'in illa ma kana fi kitabillahi aw sunnati rasulih. Dan aku tidak melihat ilmu kalam di dalam sesuatu kecuali apa yang ada di dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Wa qala, dan beliau berkata, kunna nu'maru bisukuti, kami diperintah untuk diam. Diam tidak membahas ilmu kalam, diam tidak berdebat menggunakan ilmu kalam. Artinya mencukupkan diri dengan dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Tetapi falamma du'aina ilal kalami takallamna. Tetapi ketika kami diajak kepada ilmu kalam, diajak untuk berdebat menggunakan ilmu kalam, takallamna, maka kami akan menggunakan ilmu kalam. Jadi ilmu kalam itu hanya alat, bisa saja dipakai, bisa saja tidak. Jadi ketika lawan debat itu mengajak berdebat dengan menggunakan ilmu kalam, maka Imam Ahmad akan menggunakan ilmu kalam. Artinya beliau memiliki kemampuan di dalam ilmu kalam. Hanya saja beliau jika tidak memerlukan ilmu kalam, beliau tidak menggunakannya. Tetapi kalau mau berdebat dengan menggunakan ilmu kalam, beliau siap. Kemudian madhab Hambali, ilmu kalam disyariatkan dan diperintahkan. Disebutkan di dalam kitab Al-Madhabul Hambali juz 1 halaman 354. Qala Ibnu Muflih berkata, naqlan an Hafidil Qadi Abi Ya'la,
menukil dari cucu Al-Qadhi Abu Ya'la. Ini adalah ulama besar Hanabilah. Was-sahihu fil madhabi anna ilmal kalami masyru'un. Yang benar, pendapat yang benar di dalam madhab Hambali, bahwasanya ilmu kalam itu disyariatkan. Jadi pendapat yang benar di dalam madhab Hambali, ilmu kalam itu disyariatkan, bukan dibid'ahkan, bukan. Ilmu kalam itu disyariatkan, bahkan ma'murun bihi, bahkan diperintah untuk mempelajari ilmu kalam, diperintah untuk menggunakan ilmu kalam. Kenapa sampai ada pendapat ini, bahwa pendapat yang benar di dalam madhab sesungguhnya ilmu kalam itu disyariatkan dan diperintah dengannya, diperintah untuk menggunakan ilmu kalam? Karena ilmu kalam itu adalah suatu yang tidak dapat dihindari. Artinya di dalam Islam itu kan ada banyak firqah, ada banyak aliran, yang mana aliran-aliran itu mempertahankan akidahnya dengan menggunakan ilmu kalam dan menyerang kelompok lain dengan ilmu kalam. Sehingga mau tidak mau, ilmu kalam wajib dipelajari, ilmu kalam disyariatkan, wajib digunakan. Untuk apa? Untuk mempertahankan akidah kita dan untuk membantah akidah lawan. Itu yang dimaksud dengan anna ilmal kalami masyru'un ma'murun bihi. Sesungguhnya ilmu kalam itu disyariatkan dan diperintahkan dengannya. Jadi ada perbedaan besar antara athari palsu dengan athari yang asli. Ini hanya satu contoh dari sekian banyak contoh perbedaan antara athari yang asli dengan athari yang palsu. Dan insya Allah nanti ketika data sudah dirasa cukup, insya Allah akan saya bacakan dalam satu video apa saja perbedaan-perbedaan antara athari palsu dengan athari yang asli. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam.